Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Gimana sih Pak, lagi pusing? Aduh, kenapa tuh? Yang ini apa? Bacaan belum beres. Ya, puasa juga. Oh, kamu udah kerja? Oh iya, aku udah. Udah? Kerja apa? Nggak tahu kerjain teman-teman. Gak boleh gitu yakin. Gimana? Puasanya lancar? Haus. Haus? Sahur kan? Haus, tapi haus. Udah, nanti pokoknya minum. Iya. Ada yang hadir ya? Ini Pak, Andre. Kenapa? Sakit Pak katanya Pak. Sakit Apa, gigi? Pak? Ya, habis kecelakaan katanya. Kalian udah ngomong? Belum Pak, jadi hari ini mau kasih beras ya tadi. Iya, beras, sembako, terus apa ya? Pak, bapak ya Pak. Ya udah, nanti habis kelas ajak saya juga ya. Kita sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kalian ada yang mau memimpin doa nggak? Aku. Ya, pimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat menjadi amal ibadah kita. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sedang berdoa semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Hari ini kita akan belajar tentang videografi dan dasar-dasar dari teknik perekamannya. Dari kalian ada yang tahu nggak apa itu videografi? Video. Ambil video Pak. Ambil video, ya. Terus ada lagi nggak? Andre, kamu kenapa tidur? Andre kan lagi sakit Pak. Kayak Andre-nya ada dua. Kamu siapa lagi? Saya lupa. Aku ya Pak. Eka kenapa tidur? Langsung Pak. Ngantuk. Kenapa ngantuk? Semalam belum Puasa Pak. belum puasa. Iya udah. Udah, jangan tidur ya. Tahu nggak apa itu videografi? Videografi itu semacam teknik-teknik pengambilan video. Oh iya betul. Dari sendiri Pak. Coba Gimana, ada yang tahu? Coba Pak. Laptopnya Pak. Nah, di sini ada videografi menurut Stockman tahun 2014. Videografi adalah media untuk merekam suara momen yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara yang dapat dinikmati pada lain waktu, baik untuk sebuah kenangan maupun untuk bahan kajian belajar sesuatu. Juga ada lagi pengertiannya, videografi adalah proses pengambilan video atau gambar bergerak menggunakan media elektronik seperti handphone, kamera, dan lain-lain. Mengutip atau videografi juga melibatkan proses pengeditan video dan pasca produksi juga. Jadi videografi itu bukan hanya sekedar ngambil video saja, tetapi di dalamnya itu harus terdapat ada praproduksi, produksi dan pasca produksi. Di mana di dalamnya itu juga ada tahap-tahapannya masing-masing juga. Nah, masuk ke teknik dasar videografi. Yang pertama ada komposisi visual. Komposisi visual adalah hal atau salah satu aspek paling penting dalam videografi. Pengaturan elemen-elemen dalam lingkar video secara estetis dapat mengaruhi cara pesan disampaikan. Contohnya seperti penggunaan dokter, line dan lain-lain. Yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan yang tepat adalah kunci untuk menghasilkan video yang jelas dan menarik. Videografer itu orang yang mengambil videonya. Harus memahami cara mengatur pencahayaan, termasuk pencahayaan alami dan buatan, untuk menciptakan suasana yang sesuai dan menghindari bayangan yang tidak diinginkan. Jadi ketika mengambil video itu kita juga harus mementingkan cahaya.
kalau nantinya kalau nggak melihat cahayanya itu gimana, nanti si videonya itu nggak akan seperti yang kita rancang dari awal, dari storyboardnya gitu. Yang ketiga ada gerakan kamera. Videographer juga menggunakan berbagai teknik pergerakan kamera seperti panning atau tilt dari atas ke bawah atau bawah ke atas, zoom untuk menciptakan dinamika dalam video, untuk membuat gerakan yang lebih smooth. Kita bisa menggunakan slider atau tripod untuk mengambil video yang diam supaya stabil, atau juga bisa menggunakan gimbal untuk pergerakan yang ekstrim untuk meminimalisir gerakan. Yang kemudian selanjutnya ada suara. Suara yang baik adalah komponen penting dalam videografi. Ini mencakup penggunaan mikrofon yang sesuai, penggunaan bunyi yang tepat, dan pengaturan audio agar suara rekaman tetap jelas dan terkendali. Selain dari visualnya, suara juga adalah aspek yang penting dalam mengambil video. Kalau video nggak ada suaranya kan nggak menarik, gitu kan? Ya. Apa gitu? Kalau kita cuma lihat visualnya aja doang, segini paham nggak? Paham. Oke. Gimana? Pak kan katanya tadi harus ada suara, kalau itu anonim. Nah, kalau itu anonim. Anonim itu saya jelasin untuk yang dijualnya itu adalah seninya, jadi seni geraknya yang diperjualkan adalah ketika dia seolah-olah bergerak sambil memperagakan barang sesuatu gitu kan. Jadi seninya itu di situ. Ya, kegiatan. Soalnya kan kalau nggak jadi itu nggak jadi videografi. Ya. Oh. Ya Pak. Ya. Dan kebanyakan juga di acara-acara gitu lah. Kalau udah jarang gitu yang dijadikan secara film atau video. Kalau boleh selanjutnya. Teknik selanjutnya adalah teknik pengambilan gambar. Dalam video juga kita harus tahu pengambilan gambarnya itu yang kayak gimana. Ada beberapa yang bisa diterapkan dalam untuk mengambil gambar. Seperti ketika video kita ingin memperlihatkan sesuatu yang mengintimidasi, jadi si angle kameranya itu harus di bawah gitu, dan lain sebagainya. Banyaklah gitu tekniknya. Kemudian setelah kita mengambil gambar, kita juga harus mengedit video supaya video kita itu terlihat rapi gitulah, tersusun sesuai dengan yang telah dibuat di storyboard. Kita bisa menghapus atau menambah videonya, menambahkan efek visual dan memperbaiki audio apabila ada yang belum sesuai. Ketika edit juga kita perlu untuk mewarnai video. Warna dan grading atau grading bisa menjadi cara si video si sutradara untuk menyampaikan moodnya, perasaannya kepada penonton. Apakah si videonya itu kenapa itu? Banyaknya menampilkan rasa sedih atau menegangkan dan lain sebagainya. Kemudian juga memilih background musik juga adalah hal yang penting dalam menerapkan dalam teknik dasar videografi. Ketika kita ingin membuat scene seram itu harus sesuai antara scene dan backgroundnya. Kalau tidak sesuai kan aneh gitu ya, tidak sesuai. Boleh? Kemudian di dalam videografi juga ada alat yang digunakan. Yang pertama adalah kamera. Kamera adalah alat yang penting dalam pengambilan videografi. Bagaimana kita mengambil video kalau kita nggak ada kamera gitu. Nah di sini juga ada beberapa jenis kamera yang digunakan dalam video. Terus kemudian yang kedua, kamera juga terbagi 3 macam. Ada kamera yang biasa dipakai dalam seperti mirrorless, DSLR, kamera biasa dan handphone yang banyak kita temui di gampang gitulah kita menemukannya. Yang kedua ada kamera standar broadcaster. Biasanya itu ini digunakan dalam penyiaran berita dan sebagainya, ya TV gitu. Kemudian ada ini standar cinematographer yang
biasa digunakan dalam membuat film. Begitu. Oke, selanjutnya alat yang kedua adalah mikrofon. Mikrofon itu adalah alat untuk mengambil suara. Mikrofon juga ada macam-macam, ada mikrofon kondensor dan dynamic. Mikrofon itu yang seperti ini, yang bisa di acara-acara juga ditemukan. Ini apa ya? Ya, buat nyanyi di masjid gitu kan. Karaoke dan lain sebagainya, banyak jenisnya. Kalau ini namanya shotgun mic. Jadi si shotgun mic itu biasanya digunakan dalam perfilman. Jadi ngambil suaranya itu lebih fokus ke arah depan. Oh. Jadi biar ngambil suara itu dari jauh itu bisa. Oh, itu kan panjang. Ya, itu tuh panjang. Ya. Oh, yang sama yang itu beda kan? Apa yang kita kayak gitu? Ini sama, cuman ini pakai lagi ini. Oh. Paham sini apa? Paham? Namanya apa shotgun? Ya, ini shotgun mic namanya. Selanjutnya, yang ketiga ada lightning. Dalam lightning juga ada 3 poin. Yang pertama ada key light, yaitu lightning utama dalam video, pengambil video. Yang kedua ada key light untuk mengisi lampu, supaya kita mengurangi noise dan bayangan. Yang ketiga ada backlight untuk lampu di belakang kita. Oke, selanjutnya ada alat editing. Kita bisa menggunakan laptop atau smartphone. Dan juga software editingnya banyak lah, ada yang dari HP maupun PC juga. Ya. Karena yang selanjutnya, nah untuk merekam yang baik itu ada 4 tips lah, bisa dibaca. Oke, selanjutnya untuk mengediting video juga ada 3 tahap. Ada menyeleksi, memilih. Jadi kita setelah merekam itu pilih-pilih dulu mana footage yang digunakan. Terus setelah footage digunakan, kita masukkan si footage tersebut dan kita memotong atau menyambung sesuai yang kita butuhkan dan disusun sesuai dengan naskah. Oke, sebelum kita akhir pelajaran, adakah yang mau menyimpulkan tadi kita udah belajar apa saja? Sebutkan salah satunya juga boleh. Macam-macam kamera, Pak. Ya betul. Macam-macam kamera. Sebutin dong. Apa aja namanya? Kamera mirrorless, DSLR, Standar standar broadcasting, sama film buat film tapi Sinematografi film. Oh iya. Oke, segitu saja ya pembelajaran hari ini. Ada tugas ya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian coba membuat video gitu kan, sesuai dengan tadi yang dijelaskan. Oke? temanya Bebas namanya. boleh pakai kamera HP. Boleh. Di ini enggak di kolom kredit? Kalau bisa boleh. Kalau nggak bisa juga cuma kartu juga boleh. Oh, kasih Pak. Oke, karena tadi di awal sudah berdoa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Ada yang mau mimpin lagi? Tiara. Tadi? Ya, Nah, mau? saya tadi kan Jadi bagus kamu Jadi mencari aku mau, Pak. Ya, sok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pembelajaran pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Semoga dapat ilmu bermanfaat dan bisa digunakan untuk di dunia luar. Dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Oke, cukup sekian ya pertemuan hari ini. Tugasnya kerjakan. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.